Yang kalau kita kemarin kan kita pernah kunjungan ke berbagai daerah, itu informasi itu tertangkap oleh kita. Itu kalau kemudian ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap kategori K2 paling tidak memang harus. Kenapa? Karena K2 itu harusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Karena sebagai bentuk dari. Saya adalah Menteri PAN RB ad interim. Hari ini ditemani oleh Wamenkumham, kemudian Sesmin PAN RB dan Deputi serta para staf ahli dan staf khusus. Kemudian ada Dirjen PUM Kemendagri, kemudian ada juga Kepala BKN dan beberapa yang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasar sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Kemudian pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan tentu saja. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasar kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. 2018 status pegawai non ASN harus menjadi ASN pada tahun 2023 dan setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK baik pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non ASN. Ini telah ditegaskan sebagaimana surat Menpan RB nomor B185 tanggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi intinya Pak, kita membatasi pengangkatan tenaga honorer itu supaya dihentikan dan diselesaikan selambat-lambatnya nanti tahun 2023. Maka setiap instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan serta pertimbangan teknis dari BKN. Dalam hal ini, Kemenpan RB juga mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan Menteri PAN RB nomor 20, 27, 28, dan 29 tahun 2001 untuk pengadaan calon ASN dan sekolah kedinasan, serta terakhir ada peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk pengadaan PPPK guru tahun 2022. Pengadaan calon ASN tahun 2022 difokuskan pada PPK guru, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya. Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non ASN yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang. 1.086.128 orang atau ya. Nah, jadi ini nanti menjadi entry point untuk nyusun roadmap tadi. Jadi Kementerian Dalam Negeri kalau membuat roadmap rencana kerja harus lintas KL. Nah, ini termasuk khusus untuk ASN. Nah, kemudian yang KF2-nya, untuk pertama kalinya pengisian aplikasi tenaga di Provinsi Papua Selatan melakukan dengan mengangkat pegawai honorer orang asli Papua. Jadi orang asli Papua-nya, Pak. Orang asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honorer. Nah, menurut saya kategori 2-nya nggak perlu lagi ya, karena sudah dokter BKN. Iya, sebagai tenaga honorer yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer di BKN. Benar, Pak? Ya. Pak BKN. Jadi di Papua ini sekarang sedang demo, Pak. Demonya oleh tenaga honorer non K2 yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada K2. Mereka ingin juga diperhatikan gitu. Tapi jadi mungkin tenaga honorer K2 perlu ada di sana Pak, karena untuk membedakan dengan tenaga honorer non database. Tapi makin sering demo nanti Pak kalau dibuat K2 yang lain nggak dimasukin. Gimana tuh? Nah, artinya sementara kan kita butuh. Dari segi jumlah kan sebetulnya yang demo sekarang nggak tertampung dengan K2 itu kan kita butuhkan juga sebetulnya. Atau dilepas orang asli Papua sebagai tenaga honorer, atau kalaupun mau dibuat ini ya didaftarin dulu dia ke BKN semuanya. Gimana? Sebetulnya sekarang ini pemerintah Menpan RB sudah memberikan formasi 20.000 untuk
Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Sekarang ini sedang dalam proses verifikasi. Kemudian tahun 2021 juga ada tambahan formasi 8.895. Itu sebetulnya untuk menampung tenaga honorer K2. Jadi dari jumlah itu sebetulnya ini sudah menampung semuanya untuk tenaga honorer K2 maupun untuk tenaga honorer yang umum tadi. Berarti itu kan udah masuk ke ayat 1 tadi kan, yang jumlah formasi disiapkan segala macam tuh nanti sampai turun kan ada 1. Nah kalau gitu berarti tetap dibuat K2-nya, Pak. Tenaga honorer kategori 2. Untuk yang pertama kali nih, tetap. Oke, yang lain sisanya itu ngikutin kebijakan Menpan RB, ada formasi khusus tadi ya. Balik ke ayat 1. Walaupun itu sekarang ini sedang dilakukan verifikasi untuk menampung mereka. Menjadi nah, tadi pertanyaan soal kalau disebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tanggungannya siapa nanti, Pak? APBN atau APBD ya? Kalau formasinya dari pemerintah, ini biasanya dari DAU, Pak. DAU? Iya, kalau P3K. Jadi memang persoalannya itu ada miss itu Pak Bima yang berkaitan dengan dari DAU atau APBD dengan terbitnya Kepres atau Perpres itu tentang P3K yang daerah memahami itu dianggap sebagai sebuah atau dianggap anggarannya dari APBD. Nah, tapi ketika kita bincangkan dengan Kemenpan RB, memang sebetulnya P3K juga diambilnya dari DAU. Nah, ini yang kemudian menyebabkan daerah-daerah juga tidak memenuhi formasi P3K karena kekhawatiran membebani keuangan daerah. Yang kalau kita kemarin kan kita pernah kunjungan ke berbagai daerah, itu informasi itu tertangkap oleh kita. Itu kalau kemudian ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap kategori K2 paling tidak memang harus. Kenapa? Karena K2 itu harusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Karena sebagai bentuk dari kewajiban kita itu, karena K2 itu kan harusnya sudah jadi ASN atau jadi PNS semuanya. Demikian pimpinan, terima kasih. Informasi lagi Pak Ketua. Mas Samsul. Tambahan melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Teddy, ketika kita berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, mereka menyampaikan siap untuk membayar honor K2 ini dari APBD mereka, sepanjang kuotanya itu diberikan keabsahannya dari pemerintah kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Dijawab oleh Pak Menteri ketika itu, Pak Cahyo, maksudnya kuota tetap akan dipegang oleh Kementerian PAN, artinya di pusat. Jadi artinya kuota dan pendanaan tetap dari pusat. Ini tambahan informasi saja. Pimpinan, izin pimpinan nambahnya sedikit. Kalau itu Jawa Barat menurut saya karena relatif mampu. Tapi kalau daerah-daerah yang di luar Jawa Barat untuk membebani keuangan dengan APBD, itu termehek-mehek. Pimpinan, terima kasih. Pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Minta diperjelas oleh Menpan RB atau dari BKN kaitannya dengan P3K. Jadi setiap instruksi keputusan untuk menambah P3K itu kan bermasalah di daerah. Nah, saya ingin minta penjelasan apakah penambahan P3K ini berkorelasi atau otomatis penambahan DAU itu. Ini yang menjadi masalah. Terima kasih. Tapi ya sebetulnya sih itu sosialisasi aja saya kira ya. Sosialisasi dari apa, dari Kepres atau Perpres, Bu Ses? Soal tadi yang itu DAU dan bukan anggaran Pemdan. PP ya? Pimpinan, itu perpresnya nggak menegaskan begitu kok. Jadi kan mau disosialisasi nggak ada, nggak bunyi begitu. Itu terima kasih. Gimana bunyinya, Pak? Ya nggak otomatis tidak spesifik untuk berkorelasi dengan penambahan DAU. Nah ini kalau gitu kita tanya sekarang P3 ini sekarang anggarannya siapa yang tanggung jawab? Pak Ketua, izin Ketua. Kok kenapa Pak? Tunggu Pak, ini mereka saling mau bingung mau siapa yang mau jawab nih. Pak Bima, siapa? Baik Pak. Jadi ini ceritanya agak panjang Pak. Nggak apa-apa, kita dengarin aja Pak. Dulu belanja pegawai itu cukup. Kemudian ketika terjadi moratorium, belanja pegawai itu digunakan untuk kegiatan lain. Jadi belanja pegawainya menjadi turun. Nah, Kementerian Keuangan merasa bahwa belanja pegawai itu harus tetap belanja pegawai, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Jadi mereka hanya menambahkan dari jumlah dulu kok cukup, sekarang kalau saya tambah sekian, mestinya juga cukup. Padahal dana itu sudah digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah itu masalahnya di sana Pak. Jadi banyak daerah yang kemudian tidak memiliki anggaran untuk
untuk membayar P3K. Memang ada tambahan dari Kementerian Keuangan untuk DHU, tapi jumlahnya kalau dihitung dari total P3K yang diterima tidak mencukupi. Tapi kalau dihitung dari belanja pegawai yang dulu saya berikan itu cukup sebetulnya. Jadi ini memang ada mismatch dalam pengertian belanja pegawai yang sekarang ini. Jadi memang kalau dari aturannya belanja pegawai itu masih DHU, Pak. Tapi sekarang ini banyak yang membayarkan dari PAD, dari daerah sendiri. Saya kira beginilah, semua nanti masalah yang belum tertampung di ayat 2 ini itu dikembalikan ke ayat 1. Enggak, kalau yang pertama, tadi yang Bapak bilang sarjana tapi 40 tahun dia mau daftar, itu saya kira kan bisa selesai di ayat 1 kan? Benar nggak? Atau dia untuk pertama kali juga bisa ya? Ya, untuk pertama kali Pak. Jadi mohon maaf Pak Ketua. Ya. Jadi ayat 1 tetap, ayat 2 itu pengisian aparatur, untuk pertama kalinya pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan dapat dilakukan dengan, mungkin jangan ABC ya, 1 calon pegawai negeri sipil CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, kemudian 2 pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori kedua di Badan Kepegawaian Negara, dan ketiga adalah P3K. Jadi jelas Pak, klasifikasinya jelas. Jadi CPNS yang umum itu kan tergantung pendistribusiannya nanti. Tapi yang kedua itu kita beri afirmasi buat orang asli Papua yang tenaga honorer, di situ kita bunyikan sekaligus usianya maksimal 50 tahun. Baru yang ketiga adalah P3K. Karena ada peraturan pemerintah mengenai P3K itu usianya bisa 59 tahun Pak. Kalau kita kunci 50 tahun malah justru kita membatasi Pak. Oke, Ya. baik. Baik, jadi nomor 1 calon pegawai negeri sipil, 2 pegawai negeri asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara yang berusia maksimal 50 tahun. tahun, yang berusia Maksimal. Ya. Nomor 1 juga CPNS yang maksimal 50 tahun Pak, karena tadi disampaikan oleh Pak Bakhtiar tadi. ya. Oke. Yang ketiga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada koreksi sedikit Pak Ketua. Silakan Pak. Mohon izin, pada angka 2 itu, situ dibunyikan, memang pertamanya 1 calon pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai honor. Hanya saja persoalannya pegawai honor orang asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honor kategori 2. Kita mau mengangkat pegawai honor, tapi sementara mereka sudah menjadi tenaga honor juga. Bagaimana itu, Pak Bima? Ya, bisa di situ dibunyikan pegawai honorer yang orang asli Papua sebagai tenaga honor kategori 2 yang terdaftar sebagai, jadi artinya mereka kan sudah terdaftar sebagai K2 di BKN, tapi kita mau menjadikan mereka menjadi pegawai honor juga, itu bagaimana? Ya Pak, itu ayat 2-nya kan berbunyi untuk pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan, kan selama ini honorer kan bukan aparatur. Ya. Itu honorer itu untuk menjadi aparatur sipil negara. Ya. Sudah dipayungi oleh ayat 2 itu Pak. Calon pegawai. Yang B-nya saya masuk Pak Menteri. Ya, B-nya itu kan berinduk ke 2 bahwa Menjadi aparatur ya, honorer kategori 2 untuk menjadi aparatur itu maksudnya. Sehingga dengan sendiri menjadi aparatur sipil negara. Karena sudah ada di ayat 2-nya itu payungnya. Di atas. Ya, apakah tidak dijelaskan untuk membedakan status mereka antara pegawai honor sebelum dia diterima menjadi pegawai? Apakah dibunyikan yang dimaksud oleh Pak Menteri jadi sebagai aparatur mereka? Supaya berbeda antara baris pertama dengan baris keduanya itu. Pegawai honor orang asli Papua terdaftar sebagai tenaga honor kategori 2. Pimpinan menyempurnakan kalimatnya aja pimpinan. Jadi yang huruf B ini yang dimaksud mengangkat pegawai honorer UAP yang terdaftar sebagai tenaga honorer K2 di BKN menjadi PNS, menjadi CPNS. Jadi ditambah menjadi CPNS yang berusia maksimal 50 tahun. Kalau menjadi P3K kan tidak ada batasan usianya. Ya, jadi menjadi CPNS biar terang. Ini kan pimpinan. Ya. Ya, betul. Yang terberas sebagai orang di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon misalnya. Ya, itu juga ayatnya depannya di atasnya juga harus ada tambahan itu. Dilakukan dengan, bukan dilakukan dengan. Mungkin dilakukan dengan penerimaan kali ya. Ya. Hah? Kan enggak dilakukan dengan calon enggak? Nah, penerimaan.